dia akan menjelaskan tentang aspek ekonomi. Saya akan menjelaskan kehidupan budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik. Mataram Islam menganut sistem pemerintahan monarki absolut, yaitu raja memiliki kekuasaan tertinggi. Selain itu ada juga raja terkenal yaitu Sultan Agung yang masa pemerintahannya 1613 sampai dengan 1645. Sultan Agung memperluas wilayah kekuasaannya sampai dengan hampir seluruh pulau Jawa kecuali Banten dan Batavia. Selain itu ada juga Raden Mas Jolang. Masa pemerintahan Raden Mas Jolang yaitu 1601 sampai dengan 1613. Jolang dikenal di Mataram, dikenal sebagai pemimpin yang makmur dan stabil. Selain itu, beliau juga mendorong tentang perkembangan tentang seni budaya. Melanjutkan mempresentasikan kehidupan politik. Ekspansi wilayah Mataram banyak melakukan penaklukan terhadap kerajaan kecil dan daerah pesisir seperti Surabaya, Madura, dan daerah Pantura lainnya. Hubungan luar negeri. Mataram memiliki hubungan yang tegang dengan VOC Belanda, terutama karena Sultan Agung menentang pengaruh asing. Saya akan menjelaskan kehidupan sosial di Mataram Islam. Mereka menganut sistem feodal, yaitu sistem masyarakat yang tersusun secara hierarkis, di mana kekuasaan dan hak istimewa dimiliki oleh kelompok tertentu, sedangkan kelompok lain tunduk dan melayani. Dalam sistem ini, raja berada di puncak tertinggi dan di bawahnya ada bangsawan yang membantu mengatur wilayah dan mendapatkan hak istimewa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi dari Kerajaan Mataram Islam. Di gambar pertama terdapat sektor pertanian. Nah, Kerajaan Mataram Islam sangat bergantung sekali pada sektor pertanian sebagai tulang punggung dari perekonomian kerajaan tersebut. Peta geografinya yang sangat strategis menjadikan tanah-tanah di sekitar kerajaan tersebut menjadi sangat subur sehingga dapat ditanami berbagai macam tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, hingga rempah-rempah. Di gambar kedua ini terdapat sektor perdagangan. Nah, sektor perdagangan ini menjadi salah satu pelengkap dari sektor pertanian. Aktivitas perdagangan di pasar-pasar tradisional yang tersebar di seluruh daerah kerajaan, di mana rakyat memperjualbelikan barang-barang seperti hasil panen, kerajinan tangan, kain, dan barang-barang lain untuk kehidupan sehari-hari. Di gambar ketiga terdapat sektor pajak. Nah, sektor pajak ini menjadi salah satu pendapatan utama dari Kerajaan Mataram Islam. Pajak diambil dari lapisan masyarakat, terutama para petani. Pajak berupa hasil bumi seperti padi atau barang-barang lain sesuai kemampuan dan kewajiban masing-masing. Dan simpulan dari kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, dan juga sistem pajak atau upeti sebagai fondasi utama dari perekonomian kerajaan. Di sini saya akan mempresentasikan kehidupan budaya dalam Kerajaan Mataram Islam. Budaya Kerajaan Mataram Islam ini mencakup berbagai aspek seperti adat istiadat, tradisi, kesenian, sastra, budaya, dan arsitektur. Kerajaan ini dikenal dengan integrasi antara budaya Jawa, Islam, yang tercermin dalam berbagai bentuk seni dan sastra. Aspek-aspek kehidupan budaya Kerajaan Mataram Islam ini ada atau tradisi kematian orang Malang dengan membakar
peninggalannya. Dan yang kedua itu pada kesenian, yaitu di sini ada seni dan di sini ada tari serapi dan doyo dan tari serimpi. Tari doyo dan tari serimpi. Kemudian yang terakhir ada sastra gending dan batangan Jawi. Keduanya ini berisi ajaran kebijakan, mistis, sosial, politik, tasawuf, dan filosofi. Saya akan membacakan kesimpulan tentang kehidupan politik Mataram Islam. Bercorak monarki absolut dengan kekuasaan terpusat di tangan raja. Kerajaan mengalami masa ekspansi dan kejayaan, terutama di bawah Sultan Agung. Namun melemah akibat konflik internal dan campur tangan VOC yang akhirnya memecah kerajaan menjadi beberapa bagian. Saya akan membacakan kehidupan sosial di Mataram Islam. Kehidupan sosial Mataram Islam berdiri struktur feodal dengan raja sebagai penguasa tertinggi diikuti bangsawan dan rakyat biasa. Islam adalah fondasi utamanya membentuk tata nilai dan budaya. Namun terjadi akulturasi kuat dengan tradisi Jawa, Hindu, dan Buddha. Dan kesimpulan dari kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, dan juga sistem pajak atau upeti sebagai fondasi utama dari perekonomian kerajaan. Ini saya akan membacakan kesimpulan kehidupan budaya. Kehidupan budaya Mataram Islam mencerminkan sintesis unik antara Islam dan budaya Jawa, menciptakan identitas baru yang masih berpengaruh hingga kini. Kerajaan ini berperan sebagai jembatan yang mempertahankan tradisi lokal sambil mengintegrasikan nilai-nilai Islam menghasilkan warisan budaya yang kaya dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Presentasi kami tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir ada sastra gending dan batangan Jawi. Keduanya ini berisi ajaran kebijakan, mistis, sosial, politik, tasawuf, dan filosofi. Saya akan membacakan kesimpulan tentang kehidupan politik Mataram Islam. Bercorak monarki absolut dengan kekuasaan terpusat di tangan raja. Kerajaan mengalami masa ekspansi dan kejayaan, terutama di bawah Sultan Agung. Namun melemah akibat konflik internal dan campur tangan VOC yang akhirnya memecah kerajaan menjadi beberapa bagian. Saya akan membacakan kehidupan sosial di Mataram Islam. Kehidupan sosial Mataram Islam berdiri struktur feodal dengan raja sebagai penguasa tertinggi diikuti bangsawan dan rakyat biasa. Islam adalah fondasi utamanya membentuk tata nilai dan budaya. Namun terjadi akulturasi kuat dengan tradisi Jawa, Hindu, dan Buddha. Dan kesimpulan dari kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, dan juga sistem pajak atau upeti sebagai fondasi utama dari perekonomian kerajaan. Ini saya akan membacakan kesimpulan kehidupan budaya. Kehidupan budaya Mataram Islam mencerminkan sintesis unik antara Islam dan budaya Jawa, menciptakan identitas baru yang masih berpengaruh hingga kini. Kerajaan ini berperan sebagai jembatan yang mempertahankan tradisi lokal sambil mengintegrasikan nilai-nilai Islam menghasilkan warisan budaya yang kaya dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Presentasi kami tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.